Makassar adalah kota terbesar di Sulawesi sekaligus hub ekonomi utama di kawasan Indonesia Timur. Mobilitas orang, produk dan jasa menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari. Seperti halnya kota-kota pesisir lainnya di Indonesia, Kota Makassar juga merasakan dampak perubahan iklim yang menghambat mobilitas perkotaan. Kota ini rentan terhadap dampak musim penghujan yang mengakibatkan jalan-jalan perkotaan terendam banjir. Kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Banjir yang merendam sejumlah lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan makin meluas. Hujan deras sejak 5 hari terakhir membuat Sungai Telo di Makassar, Sulawesi Selatan meluap. Tak hanya banjir, kemacetan juga menjadi ancaman di Kota Makassar. Kota Makassar ini adalah kota metropolitan, pertumbuhan penduduk begitu pesat, bisnis juga tumbuh berkembang dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa, dengan jumlah kendaraan 2,9 juta, jumlah kendaraan pribadi mencapai 92% ke atas, jumlah roda 2 mencapai 75%. Hal demikian menyebabkan kemacetan. Paving block di trotoar sudah terbuka. Jadi otomatis kursi roda tidak bisa. Di sisi lain, warga penyandang disabilitas belum mendapatkan hak-haknya dalam bermobilitas dengan baik. Mulai dari akses trotoar yang belum maksimal untuk berjalan kaki hingga angkutan umum yang kurang ramah terhadap kebutuhan warga disabilitas. Beberapa kali kita mencoba untuk bermobilitas, sering sekali terjadi kecelakaan. Misalnya ketika berjalan kaki di trotoar ada banyak lubang, ada banyak tiang listrik, ada banyak rambu jalan, kemudian pohon-pohon di tengah trotoar, lalu trotoarnya tiba-tiba terputus. Begitu banyak hambatannya ketika kita bermobilitas. Keterbatasan transportasi warga pulau menambah panjang tantangan perkotaan di Makassar. Dari 11 pulau yang terdapat di wilayah administratif Kota Makassar, hanya 5 pulau yang sudah tersedia transportasi reguler. Jadwalnya pun terbilang minim. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk yang sekitar 5.300, saya rasa belum memadai. Yang sebaiknya menurut saya, transportasi ke Makassar itu 2 kali, ada pagi dengan siang. Karena ketika kita yang ke Makassar itu lewat dari jam 12, maka mereka harus charter. Dan biayanya cukup tinggi karena sekitar 600.000. Konsorsium 2, program Kota Masa Depan UKPEC, yang dipimpin oleh WRI Indonesia dengan mitra konsorsium, ARUP, dan Vital Strategis, bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar berupaya menghadapi tantangan perkotaan ini. Di Makassar, konsorsium kami memulai dengan mengakses ketahanan masyarakat pesisir dengan kajian UKRA. Lalu dari kajian tersebut kami mulai masuk spesifik ke Kota Makassar untuk mendorong kebijakan terkait dengan mobilitas berkelanjutan. Kami mendampingi Kota Makassar dalam menyusun naskah akademis terkait dengan perhubungan. Kami juga mendampingi Kota Makassar untuk bisa menyusun rencana revitalisasi angkutan umum di Kota Makassar. Selama pelaksanaan oleh UKPEC, baik semacam survei, terus kajian-kajian, kami selalu dilibatkan. Termasuk juga koordinasi dengan stakeholder yang ada di Kota Makassar yang biasa dilaksanakan oleh UKPEC. Berbagai langkah awal telah dimulai, di antaranya pengumpulan gagasan warga serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam membentuk Dewan Transportasi Kota Makassar melalui forum Tudang Sipulung. Menyediakan konseptual desain Sudirman Loop
dengan sumbu utama di Fort Rotterdam bagi pemerintah kota Makassar sebagai referensi desain mobilitas aktif perkotaan. Serta upaya pengumpulan memoar warga terkait mobilitas kota Makassar dan meluncurkannya sebagai buku bertajuk Kiri Depan Daeng, Arsip Pengetahuan Mobilitas Warga. Menangkap ingatan warga karena warga punya ingatan tentang bagaimana mereka pernah ada di jalan kota Makassar, bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan menyenangkan. Sehingga mengumpulkan pengetahuan atau memoar warga dicatat dan kemudian hadir sebagai sebuah catatan kolektif tentang bagaimana orang Makassar dulu bermobilitas lewat Kiri Depan Daeng, sebuah buku digital. Itu juga sesuatu yang menjadi hal yang penting. Upaya-upaya ini adalah respon terhadap visi Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang rendah karbon melalui peningkatan layanan dan jangkauan transportasi publik. Apa yang telah dikonsepkan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan dukungan dari UKPEK sekiranya bisa terrealisasi sejalan dengan program pemerintah provinsi dalam RPJMD untuk mengembangkan transportasi publik. Sehingga trayek-trayek yang akan dibuat bisa saling terintegrasi dan terkoneksi. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan emisi guna mengurangi risiko perubahan iklim, sekaligus risiko hambatan aktivitas yang selama ini dialami warga Kota Makassar. Saya sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini karena betul-betul membuka pikiran warga bahwa transportasi yang aman itu cukup dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi harapan terbesarnya itu supaya ada moda transportasi terintegrasi yang inklusif. Program pembangunan kota masa depan UKPEK adalah titik tolak penting dalam meningkatkan mobilitas kota pesisir yang berkelanjutan, rendah karbon, inklusif, dan lebih ambisius di Kota Makassar.